Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurul Latifah. Di sini Yuni akan mempresentasikan tentang pasar modal syariah, mata kuliah manajemen keuangan syariah. Dan ini juga tugas individu. Nah, di sini Yuni sudah ngebikin PowerPoint-nya ya. Nah, pasar modal syariah merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu. Nah, perannya juga menjadi sumber perdanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah. Nah, di sini sudah ada produk efek syariah, ada banyak ya. Ada sukuk efek syariah berupa saham, reksadana syariah, efek beragun syariah, ada dana investasi real estate syariah, dan efek syariah lainnya. Nah, apa sih sukuk? Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang berfungsi sebagai sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek tertentu. Nah, sukuk ini diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan riba atau bunga, goror, ketidakpastian, atau measure spekulasi. Terus ada efek syariah berupa saham. Nah, apa sih efek syariah ini? Berupa saham adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, saham ini memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya atas sebagian aset perusahaan dan bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, yang ketiga ada reksadana syariah. Apa sih? Itu jenis reksadana yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Instrumen investasi ini mengumpulkan dana dari masyarakat atau yang disebut dengan investor untuk kemudian diinvestasikan dalam efek atau aset yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti saham, sukuk, atau instrumen pasar uang syariah. Nah, yang keempat ada efek beragun syariah. Efek beragun syariah ini adalah instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan aset keuangan tertentu sebagian jaminan atau yang disebut dengan underlying asset. Nah, aset yang menjadi dasar ini dikelola sesuai dengan hukum syariah dan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut didistribusikan kepada pemegang efek. Nah, ada eh, ada dana investasi real estate syariah. Apa sih itu? Atau yang disebut dengan dire syariah adalah instrumen investasi kolektif berdasarkan syariah yang mengelola dana investor untuk diinvestasikan pada aset real estate, properti atau aset terkait properti yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, aset-aset ini bisa berupa gedung perkantoran, pusat pembelanjaan, apartemen, hotel, atau properti lainnya yang menghasilkan pendapatan tetap atau yang disebut dengan sewa. Nah, eh, yang terakhir ada efek syariah lainnya itu apa sih? Selain saham syariah, sukuk, reksadana syariah, efek beragun syariah, terdapat efek syariah lainnya yang berupa juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efek-efek ini dirancang untuk memberikan alternatif investasi bagi masyarakat muslim. Yang pertama ada surat berharga negara atau sukuk negara yang disebut dengan SBSN, merupakan instrumen utang negara berbasis syariah. Terus yang kedua ada unit penyertaan dana syariah. Terus yang ketiga ada derivatif syariah. Yang keempat ada ETV syariah atau yang disebut dengan Exchange Traded Fund syariah. Yang kelima ada medium trade notes syariah atau yang disingkat dengan MTN. Yang keenam ada wakalah bil uzrah. Terus yang terakhir ada green sukuk. Nah, jadi
yang tadi disebutin yaitu semua efek syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia dan harus sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Investor dapat memilih instrumen ini juga untuk memaksimalkan investasi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Terus ada juga slide yang keempat, ada layanan pasar modal syariah. Ada banyak ya. Yang pertama ada manajer investasi. Yang kedua ada pihak penerbit daftar efek syariah. Terus ada bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah. Terus ada syariah online trading system. Terus ada wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbit sukuk. Terus ada unit pengelolaan investasi syariah. Yang terakhir ada ahli syariah pasar modal. Terus ada juga dasar hukum pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sektor keuangan yang diawasi oleh OJK, kegiatan pasar modal Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Nah, selain ini kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ini. Terus ada apakah kegiatan pasar modal syariah ini halal? Dalam fikih ada dua, yaitu tentang ibadah, mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Terus ada hukum asalnya terlarang, haram, kecuali ada keterangan atau dalil yang memerintahkan. Terus muamalah itu mengatur hubungan antara sesama manusia dan hukum asalnya boleh kecuali ada keterangan dalil yang melarangnya. Terus slide selanjutnya ada apa saja kegiatan yang dilarang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ada tadlis. Itu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Contohnya kayak ini sih, dalam berperdagangan gitu. Terus yang kedua adalah takrir, upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Terus yang ketiga ada tanajusi atau yang disebut dengan naisi. Itu tindakan menawar barang dengan harga tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Terus ada juga ikhtiar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kali pada saat harganya lebih mahal. Ini kebanyakan sering sih di masyarakat atau orang-orang tertentu gitu. Supaya dapat keuntungan pribadinya. Terus ada juga tentang ihtikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal. Oh ini udah, maaf. Terus ada juga gisisi, yaitu satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan dan memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang diuji serta menyembunyikan kecacatan. Terus ada gab, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang, objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas. Terus yang selanjutnya ada riba. Yang terakhir ada bai al-mandum. Nah, gitu ya. Jadi apa ya kegiatan yang dilarang banyak dibaca ya. Nah, terus selanjutnya ada suku. Tadi sudah dijelasin, cuman ini agak sedikit berbeda. Nah, suku. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas yang mendasarinya.
yang disebut dengan underlying asset. Nah, kriterianya adalah memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan dan merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya ada akad-akad apa saja yang dapat digunakan dalam penerbitan suku. Nah, yang pertama ada akad ijaroh. Nah, akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek ijaroh itu sendiri. Terus ada akad istisna. Akad antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat suatu aset yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Terus yang ketiga ada akad musyarakah. Nah, akad musyarakah ini yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang selanjutnya ada akad mudharabah. Nah, akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara memiliki modal menyerahkan modal dan mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Nah, selanjutnya ada akad wakalah. Nah, akad ini adalah akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, yang terakhir ada akad kafalah. Itu akad antara pihak penjamin atau yang disebut dengan kafi dan pihak yang dijamin yang disebut dengan ma'lul lahu untuk menjamin pihak yang dijamin kepada pihak lain. Selanjutnya ada reksadana syariah. Nah, merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ada keunggulan reksadana syariah nih. Yang pertama ada terjangkau, penyebaran resiko, ada kemudahan investasi, efisiensi biaya dan waktu, terus ada asik yang optimal, likuiditas terjamin, transparansi informasi sesuai dengan syariah, dan yang terakhir ada legalitas terjamin. Nah, segitu pemaparan Yuni. Mohon maaf bila ada pemaparan yang kurang baik dan tidak ada pemahaman yang kurang baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.